Dah. Ya, nampak Ibu. Ya, bisa kita mulai ya. Maaf ada gangguan sedikit, nggak masalah ya. Nggak apa-apa, Bu. Sekarang kita akan membahas tentang viskositas. Oke. Viskositas atau kekentalan itu merupakan gaya gesek antar molekul-molekul yang menyusun suatu fluida. Nih. Nah, di sini viskositas itu dia menentukan kecepatan mengalir dari suatu cairan. Kalau cairannya mengalir cepat, itu tandanya viskositasnya kecil, contohnya air dan alkohol. Tetapi kalau cairannya mengalir itu lambat, itu tandanya viskositasnya besar, contohnya gliserin dan madu. Nah, di sini dapat kita lihat bagaimana air itu mengalir, bagaimana madu itu saat kita tuangkan mengalir. Dari sana kita bisa melihat apakah viskositasnya kecil atau viskositasnya besar. Nah, dari gambar ini juga bisa kita praktekkan sendiri ya saat kita menuang. Nah, secara kasat mata aja kita udah tahu, oh ini viskositasnya kecil, oh yang ini viskositasnya besar misalnya. Nah, kemudian viskositas itu merupakan gaya gesek internal fluida, di mana viskositas itu menimbulkan gaya gesekan antar molekul-molekul yang menyusun dari fluida. Nah, dari tadi kita ngomong fluida. Terus fluida itu apa sih? Nah, fluida itu merupakan zat yang dapat mengalir. Contohnya ada zat cair dan zat gas. Jadi molekul-molekul yang membentuk suatu fluida itu saling bergesekan ketika fluida tersebut mengalir. Pada zat cair, viskositas itu disebabkan dengan adanya gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis. Sedangkan pada gas, viskositas itu disebabkan oleh tumbukan atau benturan dari molekul-molekul tersebut. Nah, ini bisa kita praktekkan sendiri ya. Kalau suatu kelereng kita masukkan ke dalam tabung yang berisi cairan kental atau fluidanya kental, maka awalnya kelereng tersebut akan bergerak cepat ke bawah. Tetapi dengan rentang waktu tertentu, kelereng tersebut akan bergerak secara berlahan dan konstan. Nah, ini disebabkan karena adanya gaya gesek dan gaya apung dari zat cair. Tetapi bukan hanya itu saja yang mempengaruhi, ternyata ada gaya lain, yaitu gaya gesekan yang disebabkan oleh kekentalan dari fluida tersebut. Nah, di sini ada koefisiensi viskositas. Nah, fluida yang ideal itu dia tidak ada kekentalan yang menghambat lapisan-lapisan dari cairan ketika bergesekan satu dengan yang lain. Nah, tingkat kekentalan suatu fluida itu dinyatakan dengan simbol eta. Nah, di sini ada dia kayak huruf N ya, yaitu simbol tentang koefisien viskositas. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat yang mana fluida kental dan mana fluida yang tidak kental. Kalau fluida tidak kental itu gerakannya itu teratur, sedangkan pada fluida yang kental itu gerakannya tidak teratur. Nah, dari gerakan tersebut kita bisa menentukan rumus dari viskositas tersebut. Nih, viskositas itu bisa dipengaruhi oleh hukum Poiseuille, di mana fluida tidak kental bisa mengalir melalui pipa bertingkat tanpa adanya gaya yang diberikan. Sedangkan pada fluida yang kental itu diperlukan perbedaan tekanan antara ujung-ujung pipa untuk menjaga kesinambungan aliran. Nah, ini adalah rumus dari hukum tersebut. Kemudian ada hukum Stokes, di mana gerakan bola dalam fluida yang kental yang memiliki viskositas itu menimbulkan gaya gesek seperti yang saya contohkan di awal ya. Saat kita masukkan bola ke dalam tabung, awalnya gerakan bola tersebut akan cepat, lama-kelamaan dia akan bergerak berlahan dan konstan. Nah, ini rumusnya. Kemudian ada juga bilangan Reynolds, di mana hukum Poiseuille hanya berlaku untuk aliran laminar dengan viskositas konstan yang tidak dipengaruhi oleh kecepatan aliran. Sedangkan aliran laminar atau aliran kental itu adalah aliran yang salah satu lapisannya itu bergeser relatif berlahan terhadap lapisan yang lain. Jadi secara umum menggambarkan kecepatan aliran itu kecil melalui sebuah pipa dengan diameter yang kecil. Sedangkan pada aliran yang tidak laminar atau aliran pusar, nah itu biasa kita sebut juga dengan aliran turbulent, itu menggambarkan kecepatan aliran yang cukup besar melalui pipa dengan diameter yang besar. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat pergerakan antara aliran laminar dia konstan, sedangkan pada turbulent dia berbentuk seperti pusaran angin.
Ini ada rumus yang bisa kita pakai untuk menentukan bilangan Reynolds. Nah, jadi kita mau tahu apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Yang pertama ada jenis fluida atau jenis larutannya, di mana cairan yang mempunyai viskositas lebih besar daripada gas. Kemudian ada suhu dari cairan tersebut, di mana viskositas turun dengan meningkatnya suhu. Kemudian tekanan, viskositas naik dengan bertambahnya tekanan. Kemudian yang terakhir ada konsentrasi cairan, di mana viskositas naik dengan meningkatnya konsentrasi. Nah, itu tadi tentang viskositas. Kemudian kita mau tahu apa peran viskositas itu di bidang farmasi. Kenapa kita harus menentukan viskositas? Nah, ini. Yang pertama untuk sediaan cair. Nah, dia itu berguna saat perlewatan obat melalui mulut, kemudian saat kita menuang obat, kemudian saat pengemasan dalam botol, kemudian perlewatan obat melalui jaringan suntik. Selain itu, viskositas itu juga dapat mempengaruhi stabilitas fisik dari sistem dispersi, terutama pada sediaan suspensi dan emulsi. Nah, di sini kita bisa lihat video ya. Ini video saat kita mau mengambil obat melalui jarum suntik atau SPET. Oke, pada video tersebut kan dilihat itu bagaimana cara kita mengambil obat dengan jarum suntik. Apabila viskositasnya jelek atau viskositasnya terlalu tinggi, maka akan sulit saat kita mengambil obat melalui jarum suntik. Selain itu juga akan berpengaruh pada saat kita menyuntikkan cairan tersebut ke dalam pembuluh darah. Kalau terlalu kental itu akan sulit. Makanya di sini kita harus memperhitungkan benar viskositas dari cairan tersebut. Kemudian video berikutnya. Nah, pada video ini memperlihatkan bagaimana saat kita menuang obat ke dalam sendok. Kebayangkan kalau viskositasnya itu terlalu besar, betapa sulitnya kita untuk menuangkan obat itu ke dalam sendok. Dan itu akan mempengaruhi dari keadaan fisik dari produk kita. Seandainya kita buat obat di industri, kalau bentuknya seperti itu, tentu tidak ada orang yang mau menggunakan produk kita ya. Makanya di sini betapa pentingnya kita harus menentukan viskositas dari cairan atau dari obat yang kita buat. Nah, yang kedua, pada sediaan semi solid atau setengah padat. Nah, itu viskositas itu mempengaruhi penyebaran dan perlekatan pada kulit. Kemudian pengeluaran zat dari dalam tube. Nah, seperti pada gambar yang di atas itu ada contoh aplikasi penggunaan krim pada wajah. Seandainya viskositas dari krim itu tinggi, pada saat kita aplikasi ke kulit itu akan sulit karena dia akan sulit merata. Kalau dia sulit merata dan susah saat pemakaiannya, itu juga akan mempengaruhi dari kualitas produk kita. Orang pasti malas ya beli kosmetik atau krim yang dipakainya aja sulit, minta ampun, makainya aja sulit, apalagi penyerapannya ke dalam kulit. Nah, itu benar-benar harus kita perhitungkan viskositasnya. Di gambar yang kedua itu ada tube. Saat kita mau ngeluarin obat dari tube, contohnya itu misalnya kayak pasta gigi ya, kita mau ngeluarin pasta gigi itu dari tubenya itu, kalau kita pencet nggak keluar-keluar, itu seandainya viskositasnya tinggi ya, nah kebayang, nggak akan ada orang yang mau beli produk kita ya. Makanya di situ juga harus kita perhitungkan viskositas dari sediaan setengah padat ini. Nah, ini ada kapsul lunak. Kapsul lunak itu seperti kalau yang beredar itu adalah kayak kapsul minyak ikan. Nah, itu kan isinya itu kan cairan kental itu. Nah, kalau cairan kental itu terlalu kental, itu sulit pada saat kita memasukkannya ke dalam cangkang kapsul. Makanya di situ juga kita perlu menentukan viskositas dari cairan yang kita buat.
Nah, dari tadi kita ngomong-ngomong aja tuh viskositas, cara mengukurnya. Terus bagaimana cara kita menentukan viskositas itu? Nah, viskositas itu diukur menggunakan alat namanya viskometer. Jenis-jenis viskometer itu ada banyak, seperti ada viskometer Oswald, viskometer Hobler, viskometer Cone and Plate, ada viskometer cup and bob, ada viskometer kapiler, viskometer piston jatuh, dan viskometer rotasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada Bu. Ya, silakan Pak. Bu, bisa kasih contoh nggak Bu alat viskometernya Bu? Ya, nanti itu adalah tugas kita atau tugas kalian nanti akan membahas dari masing-masing viskometer ini. Jadi itu nanti ya, minggu depan kita bahas ya. Saya Bu. Ya, silakan. Bu, ini kan saya masih mahasiswa baru ya Bu ini ya. Di jurusan ini. Saya ini takut sama jarum darah, itu gimana Bu caranya Bu? Kira-kira Bu. Biar nanti saya lulus ini udah nggak takut lagi Bu. Gini. Sebenarnya enggak, itu adalah mindset kita sendiri. Kalau kita dari awal udah ngerasa takut, itu akan takut selamanya. Jadi kalau untuk seperti itu Anda silakan merubah mindset Anda bahwa saat disuntik itu nggak sakit. Kalaupun sakit hanya kayak digigit semut aja. Kita rubah mindset aja, ya. Kalau ya, di nanti materi. tolong dibimbing ya Bu. Oke, sip. Ya, makasih Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Saya rasa cukup ya. Cukup. Oke, kalau cukup kita masuk ke tugas. Nah, itu tadi seperti yang pertanyaan pertama, bagaimana Bu gambar dari alat viskometer? Nah, itu adalah tugas. Tugasnya apa? Tugasnya nanti akan saya buat kelompok-kelompok untuk membahas dari jenis-jenis viskometer tadi. Nah, misalnya saya kasih contoh ya, misalnya viskometer Oswald. Nah, nanti kalian cari gambarnya bagaimana, mekanisme kerja alatnya bagaimana, terus aplikasinya, kesediaan yang beredar bagaimana. Misalnya viskometer, kita mau nentuin viskositasnya krim, nah menggunakan alat viskometer Oswald, bagaimana caranya. Selain itu, kalian juga harus mencari perhitungan dari viskositasnya menggunakan alat tersebut. Apakah dia masuk dalam rank viskositas atau tidak? Kalau tidak, apa masalahnya? Itu tolong dibuat makalah, kemudian kalian buat PPT, minggu depan kita akan presentasikan dan akan kita bahas bersama-sama. Itu waktu yang saya berikan hanya 1 minggu aja. Ya, nah nanti kalau sudah kita bahas semua, itu udah selesai semua, baru kita masuk ke tugas mandiri. Tugas mandirinya apa Bu? Tugas mandiri itu ya meresum semua makalah yang telah ditampilkan oleh masing-masing kelompok. Nah itu waktunya saya beri 1 minggu aja ya untuk mengumpulkan tugasnya. Bu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kan minggu depan itu kan Bu, hari libur Bu. Jadi 2 minggu ya Bu ya. Tolong Bu, kan hari libur ya kalau nggak salah saya lihat kalender tuh Bu. Ya sudahlah, kalau libur mau gimana lagi ya? Terpaksalah minggu berikutnya. Jadi keberuntungan buat kalian lah 2 minggu. Kalau dikerjain ya, jangan sampai ya, nanti Bu. saya panggil saya yang untuk tampilnya nanti saya acak loh. Nggak mesti harus kelompok 1 dulu, nggak bisa jadi kelompok 2, jadi kelompok 3 atau kelompok 10. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan 1 pantun ya. Boleh ya? Boleh. Oke, pantunnya naik delman pergi ke kota. Sip. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa semoga bisa bermanfaat. Oke, saya akhiri. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.